This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam bagi Bapak untuk Atep ya, mungkin ketika melihat video ini. Kami dari kelompok 7, yaitu beranggotakan Rianto Samudra sebagai materi dan saya sebagai presenter pada presentasi kali ini. Nah, kan saya sendiri yaitu Nur Aziz Taufikur Rahman dan yang ini ada Rianto Samudra. Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah kewirausahaan. Jadi, sebelumnya kan kewirausahaan itu pasti memiliki sejarah dan tentunya selalu ada perkembangan dari masa ke masa gitu. Ini baik, akan saya next kan. Sejarah. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castellan pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16. Sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Ondernemer, di Jerman dengan Unternehmer. Oke, saya bahas yang pertama itu kan wirausaha dikenal oleh Richard Castellon pada tahun 1755. Nah, sedangkan di Indonesia baru dikenal tuh pada akhir di abad 20. Pendidikan kewirausahaan itu mulai dirintis sejak 1950 di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan itu atau manajemen usaha kecil seperti di beberapa negara tadi. Dan kemudian pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Dan di Indonesia ini, kewirausahaan itu baru dipelajari, baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan di segala lapisan masyarakat, kewirausahaan menjadi berkembang. Oke, next. Oke, pada periode awal, wirausaha adalah seseorang yang berusaha berpikir berbeda untuk keluar dari keadaan yang monoton dengan mewujudkan sebuah visi atau harapan atau impian. Kewirausahaan muncul dari penemu-penemu dunia yang dimanfaatkan oleh orang yang mampu menjual dan memasarkan inspirasi atas penemuan tersebut untuk menjadi sebuah bisnis. Nah, saya mau nambahin di periode awal ini dia dimotori oleh pengusaha sebagai go-between, yaitu Marco Polo, yang mencoba untuk mengembangkan rute perdagangan hingga timur jauh. Dalam masanya itu terdapat dua pihak, yaitu ada dua, pasif dan aktif. Nah, yang pasif ini bertindak sebagai pemilik modal dan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak terhadap pihak aktif. Nah, yang aktif ini dia pihak yang menggunakan modal tersebut untuk berdagang dengan mengelilingi lautan. Mereka itu menghadapi banyak resiko baik fisik maupun sosial, akan tetapi keuntungan yang diperoleh itu cuma sebesar 25%. Yang selanjutnya akan dibedakan antara pemilik modal dengan wirausaha atau menjalankan usaha tersebut. Oke, next. Prinsip kewirausahaan pada periode awal.
Jadi yang pertama prinsipnya itu keinginan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi di sini mengutamakan untuk bertahan hidup saja. Yang kedua itu berpikir kreatif untuk maju atau creative thinking. Lalu berikutnya yang ketiga berpikir untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dengan mengembangkan apa yang ia punyai atau improvement. Keempat, berpikir visioner untuk menemukan sesuatu yang baru dan berbeda atau inventor. Yang kelima, muncul ide melahirkan sebuah ilmu pengetahuan dengan tujuan mencari nafkah hingga menjadi sebuah bisnis. Keenam itu cikal bakal ilmu kewirausahaan. Jadi bisa disimpulkan kalau sebenarnya di awal ini keinginan yang paling pertama adalah keinginan untuk bertahan hidup yang mana seluruh manusia juga ingin mereka mendapatkan makan, mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan untuk segala hal memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya. Nah, di tokoh kewirausahaan periode awal ini ada 3, yaitu Christopher Columbus, Thomas Alva Edison, dan Marco Polo. Yang pertama itu Christopher Columbus, dia lahir pada masanya dia 30 Oktober 1451 sampai 20 Mei 1506. Dia ini adalah seorang penjajah dan pedagang Spanyol yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Kemudian Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Dalam kurun 2 tahun, dia menghabiskan seluruh dana dan waktunya untuk menciptakan lampu. Nah, tanggal 21 Oktober 1879, Alva Edison ini melahirkan bohlam lampu pijar yang mampu menyala selama 40 jam. Kemudian Marco Polo, dia dengan membuka rute perdagangan ke timur. Sebagai pelaut, dia membuat kontrak dengan seorang saudagar untuk menjual barang dagangannya. Dia ini dikenal sebagai merchant adventurer yang menanggung semua resiko baik fisik dan mental. Dan dia juga berhasil menjual barang yang dibawanya dan berhasil kembali. Keuntungan yang diperoleh dibagi ke mereka berdua, di mana pemodal memperoleh 75% dan pedagang memperoleh sebesar 25%. Oke, next. Yang berikutnya itu adalah pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, istilah kewirausahaan digunakan untuk dua orang yang terlibat dalam suatu proyek skala besar. Pada proyek jenis ini, individu-individu tidak menanggung resiko apapun. Mereka hanya mengelola dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia. Biasanya semua ini disediakan oleh pemerintah. Lalu pada kewirausahaan pada abad pertengahan, sebelum abad 17 ini, definisi wirausahaan adalah orang yang mampu mengendalikan, mengatur, dan mengoptimalkan sumber dayanya dalam sebuah proyek yang ia kuasai untuk mendapatkan suatu imbalan tertentu dalam konsep produksi. Oleh sebab itu, perbedaan kewirausahaan pada zaman dahulu terletak pada konsep produksinya, berbasis produksi dan penjualan. Para wirausaha pada abad pertengahan biasanya para pendeta yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan arsitektur, seperti kastil dan benteng, bangunan umum, biara, dan katedral. Nah, di abad pertengahan kewirausahaan ini dia berkembang di periode pertengahan ya. Pada masa ini wirausahawan diletak pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka ini tidak lagi berhadapan dengan risiko, namun
mereka menggunakan sumber daya yang diberikan seperti tadi yang disebutkan, dan biasanya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tipe kewirausahaan yang ini tuh menonjol antara lain orang yang bekerja di dalam arsitektural. Oke, next. Ya. Prinsip kewirausahaan pada abad pertengahan, yaitu konsep kewirausahaan menekankan pada produksi dan penjualan. Lalu wirausahaan adalah orang yang bekerja dalam bidang arsitektural. Oke, berikutnya pada abad ke-17. Pada era ini, definisi kewirausahaan dikemukakan oleh Richard Cantillon pada tahun 1730 yang mengembangkan sebuah teori awal tentang kewirausahaan. Menurut Richard Cantillon, seorang wirausaha adalah seorang pengambil risiko atau risk taker. Mereka membeli barang tertentu hari ini, lalu menjualnya esok hari dengan harga yang tidak pasti, atau belum pasti memperoleh keuntungan. Dan hal inilah yang dikatakan beresiko. Pada abad ke-17, kontrak dengan pemerintah dan untuk memasok produk melalui penetapan harga agar lebih jelas perolehan keuntungan ataupun rugi. Ya seperti yang dikatakan tadi, Richard Cantillon ini dia tegas, seorang wirausahawan itu dia seorang harus mengambil resiko dengan melihat perilaku mereka seperti membeli pada harga yang tetap, namun dia menjual dengan harga yang tidak pasti. Nah, harga yang tidak pasti inilah yang disebut dengan menghadapi resiko. Oke, next. Prinsipnya kewirausahaan pada abad ke-17 ini sama dengan sebelumnya, yaitu pada produksi dan penjualan dan orang yang bekerja pada bidang arsitektural. Lalu pada abad ke-19, wirausahawan didefinisikan sebagai orang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal, di mana wirausaha tidak dibedakan dengan manajer dan hanya dilihat dari pandangan ekonom. Wirausaha mengorganisir dan mengoperasikan perusahaan untuk manfaat pribadi. Nah, pada abad 19 ini dia wirausahawan itu didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan yang untuk meningkatkan pertambangan nilai personal, di mana itu tidak dibedakan dengan manajer dan hanya melihat dari pandangan ekonomi. Dan wirausaha ini membiayai bahan baku yang menggunakan dalam bisnis tanah, gaji karyawan, dan modal yang diperlukan. Dan ia memberikan kontribusi inisiatif kalian dalam pembuatan perencanaan. Dan wirausaha ini harus juga menanggung resiko rugi karena hal-hal yang tidak dapat dikontrolnya. Dan nilai bersih sebagai nilai keuntungan pada akhir tahun atau masa menjadi keuntungannya. Wirausaha yang dikenal pada masa abad 19 ini yaitu Andrew Carnegie, yaitu dia tidak menemukan sesuatu tapi hanya mengadopsi dan membentuk teknologi baru
dan produk menjadi penting dan menghasilkan. Dan ya ini berhasil membawa industri baja Amerika menjadi industri yang tidak terhenti-hentinya ketimbang menghasilkan suatu penemuan atau kreativitas tertentu. Oke, next. Pada abad ke-20, gagasan wirausaha sebagai penemu mulai dikenalkan. Fungsi wirausaha untuk melakukan reformasi atau revolusi pola-pola produksi dengan mengeksploitasi penemuan atau secara umum menggunakan teknologi baru yang sebenarnya belum pernah dicoba orang lain untuk menghasilkan produk baru atau menghasilkan produk lama dengan cara baru, membuka sumber bahan baku baru, membuka pasar baru dengan mengorganisir kembali industri yang ada sekarang. Jadi intinya kebanyakan adalah sesuatu hal yang benar-benar baru dan jarang diperlihatkan di masyarakat. Iya, konsep ini tuh sangat konsep yang cocok pada masa abad ke-20 ini. Dia tuh konsep inovasi yang dimana dia menggunakan sesuatu yang baru sebagian dari tugas berat wirausaha. Inovasi tidak saja membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan dan mengembangkan konsep, tetapi juga harus mengerti segala kekuatan yang bekerja atau terdapat di lingkungan sekitarnya. Sesuatu yang berupa produk baru atau sebuah sistem baru untuk simplikasi struktur organisasi baru. Sedangkan ilmu kewirausahaan di Indonesia itu dia baru dikenalkan pada akhir abad ke-20. Bahkan sejak zaman kolonial kegiatan perniagaan dan bisnis sudah ada di Indonesia. Pada akhir abad 20 ini, pendidikan kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah dan perguruan tinggi saja. Dan pendidikan kewirausahaan ini melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat yang menjadi semakin berkembang sering dengan perkembangannya. Dan tantangan ekonomi seperti krisis moneter yang sampai melanda di akhir tahun 90-an. Oke, next. Jadi intinya pada abad 1920 ini seorang wirausaha mengatur dan menjalankan perusahaan untuk keuntungan pribadi. Ia membayar saat ini untuk bahan baku yang dia gunakan untuk usahanya, untuk penggunaan lahan, untuk jasa karyawan yang digunakan, dan untuk modal yang dia butuhkan. Dia memberikan kontribusi inisiatif, keterampilan, dan kecerdasan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan administrasi perusahaan secara mandiri. Dia juga berasumsi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian tidak terduga dan tidak terkendali. Jadi prinsip wirausahaan pada abad ke-19 sampai 20 ini, wirausahaan adalah seorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal. Kemampuan wirausaha untuk berani menanggung risiko, baik modal, waktu, dan nama baik, serta pemanfaatan teknologi. Seperti contoh ada Microsoft, IBM, Apple, dan Dell. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah kewirausahaan sebagaimana yang bisa kita lihat ya. Itu dia dari awal sampai abad ini selalu ada perkembangan yang terbarukan. Selalu ada hal yang awalnya hanya sekedar untuk mencari bertahan hidup, survival, sampai benar-benar dijadikan bisnis keuntungan pribadi. Kan dari saudara Rianto mau ada tambahan untuk penutup ya? Mungkin udah cukup ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah kewirausahaan. Semoga ini dapat membantu mengenai
informasi mengenai sejarah dari kewirausahaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat diingat terus. Eh, Selamat pagi, siang, atau sore atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.